Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Melanjutkan cerita dari Fatal Frame Part 1, kita melihat ayah yang akhirnya keluar dari kamar setelah kematian teman-teman sekolahnya. Tapi, dia menyangkal kalau dialah penyebab dari kutukan tersebut. Nah, misteri apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungannya dengan foto yang menjadi penyebab kutukan tersebut? Oke, langsung kita lanjut. Ini dia alur cerita Fatal Frame 2014 atau Gekijoban Zero Part 2. Setelah ayah menjelaskan semuanya kepada Michi, paginya saat jam pelajaran, Michi dipanggil oleh ayah dari luar. Dia sangsi, apakah itu beneran ayah atau halusinasinya saja. Namun saat melihat pergerakan ayah, dia baru yakin itu memang ayah beneran. Ayah mengajaknya untuk menjumpai Mary yang tahu banyak tentang kutukan itu. Mary mengajak mereka ke rumahnya. Ayah bertanya, apakah Mary adalah mantan murid di sekolah mereka? Dan Mary menjawab iya. Setelah itu, ayah langsung menjelaskan kalau siswi yang telah meninggal sebelumnya telah mencium sebuah foto yang mirip dengannya. Michi bertanya, bagaimana cara menghentikan kutukan itu? Mary menjawab kalau dia tidak tahu cara menghentikannya. Dia menceritakan di zaman dahulu ada ritual cinta yang terkenal di kalangan para siswi di sekolah. Saat itu, jalinan cinta antara dua gadis sangat dilarang para keluarga dan orang tua. Mereka berusaha dengan tegas untuk memisahkan pasangan seperti itu. Kalau sekarang, mungkin tidak seperti dulu. Dulu juga ada sebuah danau yang menjadi tempat sepasang gadis yang saling mencintai melakukan bunuh diri. Setelah kejadian itu, ritual serupa juga sering dilakukan para siswi generasi berikutnya. Mary juga memperlihatkan ruangan di rumahnya yang dulunya dijadikan studio foto bagi pasangan lesbian yang siap untuk menjalankan ritual dari masa ke masa. Mary dibesarkan di rumah itu. Dari dulu sampai sekarang, Mary masih sering mendengar janji sehidup semati setiap pasangan itu. Mary juga menunjukkan sebuah foto yang menjadi penyebab masalah yang terjadi di sekolah ayah. Dia menceritakan pasangan itu dulunya telah siap menjalankan ritual untuk bunuh diri, namun satu di antaranya mengurungkan niat. Pasangannya yang telah mati tidak menuju ke akhirat, dia gentayangan di dunia. Sedangkan siswi yang hidup dihantui oleh pasangannya itu dan menderita seumur hidupnya. Setelah bercerita, anak Mary pun datang. Dia menjelaskan kalau anaknya mempunyai niat untuk meneruskan studio foto di rumah tersebut. Dia juga pernah memfoto hantu di jembatan dekat sekolah mereka. Anaknya melihat foto yang dipegang ayah. Dia menjelaskan itu adalah foto hantu yang pernah diambilnya. Ketika jalan pulang, ayah semakin bingung dengan foto hantu yang mirip dengannya. Mereka pun melewati jembatan yang dikatakan anak kecil tadi saat melihat penampakan. Di jembatan itu juga, dahulunya para pasangan sesama jenis bunuh diri. Saat berada di tengah jembatan, ayah teringat tentang masa kecilnya. Setelah sadar, ayah ingin berhenti untuk mencari tahu lebih dalam. Sesampainya di sekolah, Michi mengatakan kalau bukan mereka yang menghentikan semua ini, dia rasa tidak akan ada yang memahami semuanya dan mengakhiri. Michi meminta ayah untuk menceritakan apa yang dia bayangkan saat di jembatan tadi. Ayah pun menceritakan ketika awal dia diadopsi di sekolah itu. Ketika kecil, saat diadopsi, dia tidak sendiri, tapi ada seseorang juga bersamanya. Namun anak itu mati di depan matanya dan ayah tidak bisa menolongnya. Dan akhirnya, hanya dirinya sendiri yang diadopsi. Awalnya semua orang di sekolah baik kepadanya. Lama-kelamaan, semua orang beralih dari baik menjadi suka kepadanya. Tapi ayah sendiri tidak menyukai situasi tersebut, dan dia memilih untuk menyendiri. Sejujurnya, ayah sendiri tidak mengenal rasa jatuh cinta kepada perempuan, karena dia masih normal. Michi yang mendengar itu sedikit lucu dan sedih. Dia menjawab kalau dirinya juga tidak mengenal bagaimana rasanya jatuh cinta dengan laki-laki. Saat mereka bercerita, kaca jendela kamar ayah pecah karena dilempar dari luar oleh teman-teman mereka. Mereka juga meneriakkan ayah sebagai pembunuh, dan mereka tidak ingin ada yang mati lagi selanjutnya. Mereka pun lari dari kamar, tapi temannya mengejar dan menolak ayah hingga jatuh. Mereka berniat untuk membunuh ayah agar kematian tidak berlanjut. Michi menghalangi mereka dan menjelaskan bukan ayahlah pelakunya. Dia pun membuktikan kepada teman-teman bahwa kutukan tidak berasal dari ayah. Dan benar saja, tidak terjadi apa-apa terhadap Michi.
Dia menjelaskan kalau ayah hanya manusia normal saja dan tidak ada kutukan darinya. Saat malam, setelah dua penyelidik akan pulang, mereka bertemu Risa yang masih menghilang. Risa terlihat berjalan di dekat hutan. Mereka mau membawa Risa kembali ke sekolah. Michi dan ayah datang untuk melihat Risa. Salah seorang penyidik yang juga seorang pemanggil roh mengatakan kalau Risa sebenarnya masih hidup, hanya saja rohnya terpisah dari tubuh. Dan pria itu pun langsung mencoba memanggil roh Risa. Saat dipanggil, tiba-tiba suara pria itu berubah menjadi suara Risa yang mengatakan, "Tolong aku." Michi bertanya, "Kamu mau pergi kemana, Risa?" Risa menjawab, "Ke tempat dia berada. Dia memanggilku, tapi aku tidak bisa mendekatinya. Semua yang mendekat selalu dihalangi." Wajahnya terlihat persis dengan ayah, tapi dia sudah mati. Setelah mengatakan itu, Risa menjerit-jerit untuk meminta tolong agar terlepas dari kutukan. Dan pria itu pun menghentikan pemanggilannya agar Risa menjadi lebih tenang. Saat para guru datang, Michi dan ayah pun keluar dari ruangan. Ayah berpikir kalau kemungkinan wanita itulah yang difoto anak Mary, hantu yang mirip dengannya. Michi juga mengatakan kemungkinan dia mencari pasangannya yang tidak ikut bunuh diri. Ayah bertanya, bukannya danau itu sudah tidak ada? Untuk mencari tahu hal yang sebenarnya, Michi berinisiatif untuk mencium foto itu agar dia bisa mengikuti arah yang ditujukan si hantu. Dia harus terkena kutukan dulu agar tahu tujuannya. Dia meminta ayah untuk mengikutinya saat dia terkena kutukan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi bagaimanapun caranya. Dan satu lagi, masalah kutukan itu bisa terlepas atau tidak kepadanya, semua diserahkan kepada ayah. Pada saat tengah malam, tepatnya jam 12, Michi yang ditemani ayah pun mencoba mencium foto terkutuk tersebut. Mereka pun mengikat tangan mereka satu sama lain. Dan saat tidur, benar saja, Michi pun berjalan untuk keluar. Ikatan membuat ayah terbangun dan mengikuti Michi dari belakang. Mereka berjalan terus menuju ke hutan hingga hari mulai cerah. Saat di tengah hutan, terjadi gempa yang biasa melanda di daerah tersebut. Akibat gempa, ayah yang bersandar di batang pohon membuat ikatan mereka tergesek dan lepas. Saat gempa selesai, ayah telah kehilangan Michi. Ketika mencari, Takashi yang sering melihat hantu mirip dengan ayah datang dan memukul ayah hingga pingsan. Dia membawa ayah menuju ke gudang penampungan air dan membuangnya. Ayah tersadar dan menuju ke atas permukaan air. Takashi membuang bunga yang dia tanami ke arah ayah. Takashi yang mengira dia adalah hantu pergi dengan mengurungnya. Michi yang juga berhalusinasi ternyata menuju ke gudang tersebut. Ibu guru Mayumi melihatnya dan melarang untuk ke gudang. Karena Michi masih dalam kendali roh, Mayumi memukulnya dan membawanya ke pinggir sungai. Dia mencoba untuk mencelupkan wajah Michi ke dalam air. Namun, belum sempat ia melakukan, Takashi adiknya datang dan mengabarkan kalau dia membuang seorang gadis yang mirip dengan hantu yang dia sering lihat ke tempat penampungan. Kakaknya mengatakan, "Kenapa kau buang seorang gadis lagi ke tempat itu? Padahal tempat itu telah kusegel. Itu semua kulakukan untuk kebaikanmu sendiri." Kakaknya yang marah langsung menuju ke gudang penampungan air tersebut. Di dalam gudang, ayah melihat roh yang hadir dari dalam air. Roh tersebut memanggil namanya. Dan suara roh membuat kesadaran ayah datang kembali. Maya! Namanya Ayah. Maya. Ya, ayah ternyata memiliki saudara kembar saat kecil yang bernama Maya. Roh Maya memanggil ayah. Dia mengatakan sudah lama dia menunggu dirinya. Selama ini, dia menanggung sebuah kutukan. Kutukan tersebut bisa hilang jika dia bertemu dengan ayah lagi. Kumpulan perasaan setiap gadis yang mati terakumulasi kepada Maya. Saat ayah tumbuh dewasa, Maya juga ikut menjadi dewasa walaupun ayah sudah tidak mengingatnya. Dia memohon untuk melepaskannya dari kutukan itu. Ayah memeluknya dan meminta maaf karena dirinya terlalu takut untuk mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Ayah juga mengatakan, "Sekarang kita sudah bersama, dan aku tidak akan membiarkan dirimu sendiri lagi." Maya tidak ingin ayah bersamanya karena alam mereka sudah berbeda. Maya menyuruh ayah untuk terus tetap hidup. Dia juga mengatakan, ayah harus tumbuh dewasa. Kutukan juga sudah selesai.
karena ayah telah menemukan mayatnya. Berhentinya kutukan membuat Michi tersadar di pinggir sungai. Dia pun mencari keberadaan ayah. Mayumi dan Takashi sedang menuju ke penampungan dengan secepat mungkin sebelum orang berdatangan. Namun saat di jalan, Takashi terjatuh ke dalam sungai. Takashi yang tidak bisa berenang kesusahan untuk menyelamatkan diri. Mayumi pun turun untuk membantunya. Ketika ingin membantu, tim investigasi datang untuk mencari keberadaan ayah dan Michi. Karena mereka merasa sudah tidak bakal aman lagi, Mayumi pun memutuskan untuk membiarkan Takashi hanyut dan dia pun menenggelamkan dirinya. Michi yang menemukan tempat penampungan datang, membuka pintu, dan menemukan ayah di dalam. Ayah mengucapkan terima kasih kepada Michi. Namun Michi mengatakan dialah yang berterima kasih karena ayah telah berhasil menghentikan kutukan dan telah menyelesaikan semuanya. Ayah menjelaskan apa yang telah Maya sampaikan kepadanya. Dia mengatakan Takashi selama ini selalu melemparkan bunga ke mayat Maya yang selalu menampakkan diri di dalam air. Guru Mayumi yang tahu hal itu mengira kalau Takashi telah membuang mayat Maya ke dalam air. Kemudian dia selalu melarang Takashi untuk datang ke tempat itu lagi. Untuk menutupi terdapat mayat di tempat itu, Ibu Mayumi menenggelamkan semua gadis yang mencium foto dan menuju ke tempat penampungan. Tapi, ada satu lagi misteri yang belum terpecahkan. Benarkah kutukan itu memang ada sebelumnya? Satu hari sebelum kelulusan ayah dan teman-teman, Mary datang mengunjungi sekolah mereka. Ayah memberikan foto Maya yang merupakan hasil jepretan dari anaknya. Ayah menyuruh Mary untuk datang besok melihat pertunjukan nyanyian perpisahan sekolah mereka. Mary mengatakan dia tidak akan datang karena sebenarnya dia bukan mantan murid sekolah tersebut. Dia pun pergi meninggalkan ayah. Kedatangan Mary ke sekolah sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu ingin menjumpai ibu pengawas. Setelah mendapat kabar, Mary yang selama ini mencari gadis lesbian yang masih hidup di foto rumahnya, ternyata adalah ibu pengawas. Ibu pengawas menceritakan kisah cintanya yang terlarang saat itu. Saat telah berfoto, mereka yang berniat bunuh diri di gudang penampungan air, saat pasangannya menceburkan diri, ibu pengawas muda berubah pikiran karena takut. Semenjak itu, dia dihantui oleh pasangannya sendiri, tersiksa seumur hidupnya. Dia tidak tahu apakah perasaan dihantuinya merupakan kebenaran atau perasaan bersalah dirinya saja yang membuatnya dihantui. Sampai dewasa, dia selalu dihantui hingga tidak ada kisah percintaan lagi dalam hidupnya. Hingga suatu saat, roh kekasihnya datang dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar itu, ibu kepala berinisiatif untuk membebaskan kutukan yang menimpa kekasihnya dengan cara menumbalkan orang lain untuk memindahkan kutukan tersebut. Tibalah saat di mana ayah dan Maya diadopsi ke sekolah. Ibu pengawas menjelaskan ada alasan khusus yang membuat mereka diadopsi, yaitu satu untuk belajar dengan tenang di sekolah dan satunya harus mengorbankan diri. Ibu kepala membawa ayah dan Maya menuju ke gudang penampungan air. Ibu pengawas menyuruh mereka memilih siapa yang harus dikorbankan. Maya menjawab, "Aku saja yang dikorbankan, karena aku kakaknya." Ibu kepala mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Maya. Ibu Mayumi dan Takashi tidak terlibat apapun di sini. Mary mengatakan, "Aku tidak peduli dengan kisahmu. Yang terpenting, kutukan kepada para siswi telah berakhir." Dia pun pergi meninggalkan ibu pengawas tanpa tindakan sopan sekalipun. Setelah pulang, Mary menggantungkan foto Maya, mendoakan setiap siswi yang telah tiada dan para siswi yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Dia berdoa agar kutukan tidak akan pernah terjadi lagi. Saat hari perpisahan tiba, Michi mengatakan kepada ayah kalau Risa akan mewujudkan impian Sakuya yang ingin mengikuti sekolah kecantikan, sedangkan dirinya akan pergi ke Tokyo. Ayah sendiri memilih menetap di kota tersebut. Saat sedang mengobrol, anak Mary datang menjumpai mereka. Michi yang senang dengan fotografi
meminjam foto anak itu untuk memfoto ayah sekali. Karena sebelum-sebelumnya dia sulit mendapatkan foto ayah. Saat akan memfoto, Michi melihat kelima temannya yang telah meninggal dan menyayangi ayah di kamera antik tersebut. Michi mengurungkan niatnya untuk memfoto. Dia mengatakan lain kali saja. Dia saat ini hanya ingin ke Tokyo untuk menjalankan hidupnya. Dan suatu saat dia akan kembali untuk memfoto ayah dengan kameranya sendiri. Dia meminta agar ayah menunggunya sampai saat itu. Ayah menghapus air matanya yang penuh perasaan. Michi yang terhanyut dalam suasana ingin menciumnya. Namun dia teringat kalau ayah adalah wanita normal. Dia pun berniat untuk berusaha menjadi pribadi yang normal ke depannya. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, itu tadi pembahasan alur cerita Fatal Frame 2014 atau Gekijo Banshiro selengkapnya. Sebuah cerita drama horor yang berbeda dari negara Jepang. Bagi kamu yang ingin tahu cerita terkenal di dunia, kamu bisa mengunjungi channel Famous Stories. Dan terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.